Nah, tadi juga background dari keluarga Mas Azam ini kan orang tua aktivis gitu ya, aktivis aktivis gitu ya. Sebenarnya sekarang, diturunkan kepada anak-anaknya juga gitu ya. Tapi, selain itu gitu ya, ada nggak pelajaran-pelajaran yang mungkin istilahnya dibekali dari orang tua kepada Mas Azam dan juga anak-anak? Menjaga diri itu yang paling penting sih. Jadi Iya. menjaga identitas diri itu yang sering sekali diulang-ulang oleh orang tua. Makanya di situ saya belajar tentang eh, konsep Islam, tentang gimana sih Islam itu memandang realitas, memandang dunia. Karena memang itu berkaitan banget dengan bagaimana kita bisa melihat diri kita gitu, identitas diri kita. Mhm. Kemampuan kita apa yang perlu kita perjuangkan. Dan kalau misalnya berbicara tentang apa yang perlu diperjuangkan, itu pasti ya harus bicara tentang gimana kita bisa tetap strive gitu dengan berbagai permasalahan yang ada di sekitar kita. Dan itu semua jadi pembelajaran. Hmm. Selalu tuh kalau misalnya kami ngumpul di rumah, kami sesi ngumpul di rumah itu kalau sesi makan. Jadi kalau Iya. makan sarapan, makan siang, makan malam itu selalu ada tuh sesi untuk kita ya ngobrol bareng tentang ya apa yang terjadi di sekitaran kita. Nah, apa yang terjadi di media sosial itu seru sekali dan eh, nasihat-nasihat itu selalu terulang. Itulah yang akan menghadirkan sesuatu yang berbeda dari seseorang, ya diri kamu gitu. Kalau misalnya Hmm. ngomong kepada saya, pada adik-adik saya juga seperti itu. Ilmu pengetahuan lah yang akan meninggikan derajatmu, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran itu kan eh, sudah jelas gitu. Allah lah yang Allah meninggikan seberapa kaum ya, yang kaum yang berilmu Berilmu. gitu. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang menjadi pembeda kita dibandingkan yang lain. Tuh. Hingga hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, kegiatan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mempraktekkan ilmu di dalam konteks gerakan sosial, gerakan pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dijalankan terus-menerus. Oke, baik. Nah, ini ada sebuah artikel berita dari media Indonesia nih Mas Azam. Kalau Mas Azam dinobatkan sebagai salah satu inovator sosial muda top dunia. Wow. Oleh lembaga kewirausahaan sosial dunia, Ashoka. Nah, ini bagaimana perasaan Mas Azam ketika mendapat penghargaan tersebut tuh Mas Azam? Seneng banget ya, kayak gak bisa Iya. digambarkan gitu rasa senangnya. Tapi Tapi yang paling penting iya. sebenarnya bagi saya bukan sekedar eh, apresiasinya ya, tapi bagaimana project yang saya bikin itu diakui kebermanfaatannya oleh masyarakat gitu. Jadi Asoka itu memang setiap tahunnya mencari tuh Mbak Hmm. program-program, proyek-proyek sosial, inovasi-inovasi sosial yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah saya tuh terpilih menjadi 9 anak muda pembaharu tahun 2021, di mana proyek saya pada saat itu namanya adalah Tuntungan Ground Board Game. Satu game literasi lingkungan untuk mengajarkan anak-anak muda bagaimana sih cara untuk menyelesaikan permasalahan alam dan sosial dengan pendekatan yang lebih interaktif dengan Hmm. metode game based learning Hmm. gitu. Dan itu membuat pihak Asoka tertarik dan berdasarkan ya perjalanannya seleksi, wawancara, dan segala macam prosesnya, alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu dari inovator top dunia tersebut. Wow, berarti memang, banyak ya pada saat itu yang mendaftarkan untuk, beberapa beberapa projeknya gitu ya, berarti Mas Hmm? Azam salah satu yang terpilih menjadi seorang Ya, inovator muda top dunia, eh, luar biasa. Baik, tapi Mas Azam kalau boleh tahu siapa sih tokoh, yang Mas hmm. Azam, apa ya, istilahnya idamkan gitu? Kepikir sekarang itu gini ya, Muhammad Natsir. Muhammad Mmm. Natsir itu seorang tokoh negarawan Muslim yang dai juga, seorang cendekiawan Muslim ulung yang dari mudanya memang inovator sosial juga. Itu yang bagi saya perjalanan hidup beliau, pemikiran beliau yang menginspirasi saya sampai saat ini. Mas Azam, ini kalau kita flashback ya, Mas Azam ini merupakan delegasi muda Indonesia pada pegelaran konferensi kepemudaan dunia
Caretakers of the Environment International yang digelar di 3 negara pada tahun 2017-2019. Wow, luar biasa. Ini boleh sharing itu tentang pengalaman yang Mas Azam alami pada saat itu tentang apa tuh Mas Azam? Apa yang apa pelajaran yang penting yang diingat Mas Azam pada saat kegiatan tersebut? Ya, ya Caretakers of the Environment International itu sebenarnya adalah organisasi yang bergerak di 3 bidang, Mbak. Sustainable Development, pembangunan berkelanjutan, pendidikan, dan juga environment, lingkungan hidup. Setiap tahun, mereka mengundang sekitar 200-an anak muda dari 30 negara untuk mempresentasikan proyek-proyek mereka di 3 bidang tadi. Gitu. Jadi mereka punya banyak jaringan internasional dari sekolah-sekolah yang ada di jaringan mereka 30-40 negara tadi. Nah, dari proyek-proyek apa yang saya lakukan itu saya tuliskan dan ternyata tulisan-tulisan tentang proyek saya itu dilirik oleh organisasi tersebut. Setelah kemudian saya dapat undangan, saya ikut seleksi nasional dan alhamdulillah lolos dan ikut di dalam pergelaran CI tadi, Caretakers of the Environment International. Tahun 2017 saya ke Amerika, tahun 2018 saya di Austria, dan sampai 2019 yang terakhir itu di Turki. Kalau dari Indonesia pada saat itu ada berapa orang tuh Mas Azam? Waktu di Amerika itu hanya 4 orang, karena memang tempatnya sangat jauh, dan seleksi lumayan ketat juga pada saat itu. Terus yang di Austria lumayan banyak, ada 20-an orang. Yang di Turki lebih banyak lagi kalau salah, sampai hampir 30. Tuh. Itu dari beberapa sekolah tuh. Nah, ini kan berarti pada masa Mas Azam masih kuliah ya? Ikut SMA. ini. SMA. Wow, luar biasa. Ya, itu dapat info dari mana Mas Azam? Ya, sekolah saya dulu sekolah di Sekolah Alam Medan Raya, yang memang berada dalam satu jaringan komunitas sekolah alam. Jadi jaringan Sekolah Alam Nusantara namanya. Nah, jaringan Sekolah Alam Nusantara itu mendapatkan undangan dari organisasi tadi, Caretakers of Environment International. Mana nih anak-anak siswa sekolah alam yang mungkin punya proyek yang bagus yang bisa dipresentasikan nih, ikut dalam konferensi kami. Saya mendapatkan banyak insight baru sih dari berkenalan, berjejaring dengan teman-teman muda dunia gitu. Itu yang bagi saya pengalaman yang sangat menarik, dan itu juga sebenarnya yang mengukuhkan saya, jati diri saya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang orang Indonesia. Karena kan ketika kita berhadapan dengan muda-mudi internasional, ya sudah pasti ada hal yang berbeda. Ya, secara pemikiran, mungkin kejiwaan itu berbeda, kebiasaan, budaya, dan itulah yang salah satu insight yang mungkin yang ngena banget di dalam diri saya, yaitu pasti ya, itu umur yang sangat muda loh, SMP bahkan menginjak ingin SMA, tapi udah mengamati bagaimana pengalaman-pengalaman di setiap negara itu. Tapi pengalaman spiritual dari ketiga negara itu ada gak Mas Azam? Ya, kalau misalnya tanya pengalaman spiritual yang mungkin mengena sampai sekarang itu ya ketika saya berkenalan dengan komunitas Muslim yang ada di sana, dan komunitas Muslim di sana itu pimpinan-pimpinannya gitu ya, para pelopor-pelopornya gitu, itu adalah orang-orang Indonesia, yang memang sudah lama tinggal di sana, kerja di sana. Bahkan saya punya kenalan di sana namanya Pak Irfan, saya ingat benar. Dia itu adalah senior engineer di pabrik Boeing, pabrik pesawat. Wow. Orangnya berjenggot, pakai celana cingkrang, dan dia ngajak kami untuk pergi ke Islamic Center, ketemu dengan komunitas-komunitas Muslim di sana. Disitulah kayak saya melihat ada sisi lain gitu ya, menjadi seorang Muslim di negara yang jauh daripada Islam, jauh dari Indonesia gitu. Itu sih yang bikin saya menguatkan Islam juga tuh di situ. Oke. Mas Azam, mungkin dengan capaian yang sudah Mas Azam capai gitu ya sejauh ini sampai umur 22 tahun gitu ya, sudah puaskah? Atau mungkin ada rencana ke depan yang akhirnya sekarang sedang ongoing direncanakan Mas Azam? Kalau rencana saya mau S2, insya Allah. Saya sedang menyusun riset, dan riset yang sedang saya lakukan itu adalah riset tentang pembangunan desa. Jadi rencana saya tuh memang, ya saya nggak pernah merasa puas dan merasa cukup dengan saya sekarang.
Saya pengen terus belajar dan saya pengen bisa berkontribusi terus kepada masyarakat, kepada keluarga. Karena saya merasa keluarga saya adalah keluarga yang Allah memberikan saya keluarga yang sangat baik dan sudah menginspirasi keluarga lain agar bisa setidaknya paham gitu bagaimana menjadi keluarga yang literat itu gitu. Jadi ya saya berkontribusi dengan ya tadi wadah Ila Education gitu. Itulah rencana saya ke depannya. Buat teman-teman muda yang ada di luar sana, tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita sebagai seorang anak muda. Dan saya sering sampaikan juga kepada teman-teman muda, kita harus punya jati diri. Itu yang paling penting. Karena salah satu seorang bijak pernah berkata, salah satu kemewahan yang dimiliki seorang anak muda itu adalah idealismenya. Nah, idealisme kita itu apa? Sebagai seorang muslim, idealismenya itu adalah ya keislamannya gitu. Saya sudah berkeliling ke banyak tempat, saya sudah ketemu dengan banyak anak-anak muda dan salah satu yang menjadikan anak-anak muda itu menonjol itu adalah ya idealismenya. Bagaimana dia itu punya semangat untuk berkontribusi, semangat untuk em, mengamalkan ilmunya dalam bentuk proyek-proyek dan sebagainya gitu. Jadi ya buat anak-anak muda terus semangat dan jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kita capai saat ini dan insya Allah dengan ikhtiar yang kuat, dengan doa yang tak pernah putus, kita bisa menerjang apa yang menjadi hambatan kita. Seperti kata Imam Al-Ghazali, bagi seorang muslim itu dunia itu harus ada di genggamannya. Dunia itu ada di genggamannya, tapi tidak di hatinya. Yang pengen belajar terkait dengan literasi, pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, itu boleh cek Instagram saya, Habibullah Azam. Di situ bisa teman-teman bisa boleh DM, mau kita ngobrol bareng, diskusi bareng terkait dengan isu-isu sosial, isu-isu kemasyarakatan, isu-isu alam, isu-isu kepemudaan di sana. Jadi ya feel free untuk kita ngobrol. Terima kasih.